Ya. Shalom aleichem. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Tuhan, kita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan Davar Elohim yang saya beri judul Adam Cells of Zaman, atau yang artinya manusia di akhir zaman, saudara. Saat ini kita akan baca terlebih dahulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab 2 Timotius atau 2 Timothy pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian Davar Elohim. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita menyadari di penghujung zaman ini, saudara, di hari-hari terakhir ini, ayat ini semuanya hampir tergenapi, hampir semuanya, saudara. Saya mencatat itu ada 20 hal yang semuanya pasti pernah dilakukan yang ada di dunia ini. 20 hal dari ayat yang kita baca tadi, bahwa di akhir-akhir, perhatian ya, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, artinya di penghujung zaman ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu bukan hanya kesulitan yang nanti kita akan hadapi, tetapi dari 20 hal yang saya catat ini, saudara, itu ternyata semuanya terjadi. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik apa yang saya sudah catat, yaitu ada sekitar 20 ini, saudara. Kondisi yang terjadi di hari-hari sekarang ini, jika kita peka, sudah tertulis di dalam Davar Elohim. Kalau kita peka, bahwa ternyata memang sudah ada seperti itu. Kenalilah tanda-tandanya. Nah, di dalam kitab suci ini, Davar Elohim menulis apa, saudara? Yang pertama, masa yang sukar. Sukar akan apa, saudara? Orang mungkin sekarang jauh lebih enak dibandingkan masa dahulu. Kalau kita coba bayangkan aja, kalau sekarang ini kita mau pergi kemana cepat, praktis, tidak sulit, saudara. Terus kita mau pesen apa saja gampang. Apa nggak semakin canggih? Saudara bayangkan saja. Dulu kita lapar malam-malam harus masak dulu. Ya kalau punya bahan. Sekarang enggak, cukup kita pesan, tahu-tahu nyampe. Nah, masa sukarnya itu apa, saudara? Ini yang pertama, kenali masa yang sukar. Yaitu, saudara, yang selanjutnya yang kedua adalah pecinta diri sendiri. Artinya banyak orang sekarang ini egois. Banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan itu sifat yang egois itu terjadi sekarang ini. Kalau dulu, saudara, misalnya, ya sekalipun sekarang masih ada. Misalnya saya naik mobil bus gitu, terus kemudian saya duduk, atau kita ini banyak orang anak-anak duduk gitu, saudara. Terus kemudian ada orang tua yang naik bus itu. Kemudian saudara yang dikasih, atau ibu hamil, atau orang tua, atau apapun, saudara, itu otomatis banyak anak-anak yang langsung mereka berdiri,
dan mempersilahkan orang tua itu untuk duduk. Sekarang tidak, mereka lebih sibuk dan egois. Mungkin duduk sambil pakai headset, sambil main game, cuek, tidak peduli dengan orang lain. Ini namanya pecinta diri sendiri. Yang ketiga itu pecinta uang, pencinta uang, saudara. Jadi pikirannya hanya uang, kesep terus. Jadi hanya untuk saya yang penting dapat uang. Jadi saudara menjadi pencinta uang. Makanya saya bilang, apakah banyak uang salah? Tidak. Kitab suci yang dicatat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak uang nggak apa-apa, tapi kalau cinta uang melebihi Elohim, itulah yang menjadi salah. Yang keempat itu pembual. Nah ini banyak sekarang kita temui, saudara. Pembual, jadi ngomong sana sini tapi nggak ada benernya. Nah kenapa bisa itu terjadi? Sehingga banyak orang, termasuk orang yang berbicara dalam Elohim, seringkali mengatasnamakan Elohim. Dan seringkali berkata begini, saudara. Seringkali orang berkata begini, Tuhan bicara dengan saya. Tapi apakah benar Tuhan itu bicara dengan dia? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak sekali orang yang seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, padahal banyak orang yang Tuhan gak bicara, tetapi dia selalu berkata, Tuhan bicara dengan saya. Padahal mungkin saat menyampaikan daftar dia gak persiapan. Tapi supaya omongannya, perkataannya didengar, dia mengatasnamakan Elohim. Nah inilah banyak yang terjadi. Wah, di mana-mana ngomong, yang diomong-omongkan itu hal-hal yang luar biasa, padahal nggak ada kenyataannya. Yang kelima, takabur. Saudara, ini sudah pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu tentang takabur ini, saudara yang kasih. Ya hampir sama sebenarnya, orang di takabur ya hampir sama. Ini saya yang ditulis itu pembual, takabur, sombong, ini hampir sama juga, saudara. Kemudian yang keenam, penghujat. Dan ini masih banyak terjadi. Bahkan penghujat ini banyak orang yang mengaku tahu dan mengerti daftar Elohim. Dan ini yang seringkali justru saya miris, saya lihatnya. Sama-sama orang yang ngakunya kenal Elohim, hanya beda pendapat saja, saling menghujat. Dan nanti bahasanya itu menjadi kasar, bahasanya menjadi jelek, bahasanya menjadi kotor. Ini yang jujur saya paling hindari, saya nggak akan pernah mau terlibat. Mengakunya tahu daftar Elohim, tapi kehidupannya tidak mencerminkan anak-anak Elohim, saudara. Dan ini saling serang, teman satu dengan yang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain, gembala satu dengan gembala yang lain. Isinya mengoreksi orang lain, saudara. Menghujat. Yang dihujat bukan hanya Tuhan, bukan hanya Elohim, tapi yang dihujat, saudara, adalah teman-temannya sendiri. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang ketujuh, tidak patuh orang tua. Ayo sekarang banyak sekali. Kalau dulu beda, orang tua itu ngomong apa, orang udah diem semuanya, saudara. Dan mereka serius. Sekarang ini tidak. Jujur saudara, saya masih ingat dulu, bukan hanya kepada orang tua, saudara, guru. Betul gak? Dulu guru. Kalau kita pulang ngadu sama orang tua kita, wah tadi saya dihukum sama bu guru atau pak guru, saudara. Pulang kita ngadu sama orang tua kita, bukan malah dibela, saudara, malah ditambahi, saudara. Kalau dulu, dan dulu itu udah biasa. Sekarang ini beda. Dulu itu nggak pakai spidol, pakainya itu papan tulis dengan kapur, dan ada penghapusnya itu dari kayu, atasnya kayak buat nyuci piring dulu. Dan kalau kita lagi diajar ngobrol, dilempar itu, saudara. Bukan hanya kapurnya yang dilempar, penghapusnya yang dilempar. Kalau tidak masih ngobrol pula, kadang penggaris dulu itu enggak saya sekarang. Penggaris dulu ada 1 meter dari kayu, saudara. Itu bisa dipukul, saudara. Dan itu terjadi dan kita nggak dibela. Sekarang beda.
Ada anak yang salah justru dibela. Nah ini yang banyak terjadi. Tidak patuh orang tua. Banyak anak yang sekarang malah justru orang tuanya ngomong apa, dia jawabnya apa, saudara. Kemudian yang ke-8, tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersyukur itu berarti dia tidak mau tahu. Padahal dia sudah diberkati dengan luar biasa, tapi tidak mau bersyukur. Makanya saya selalu ajar berangkat ibadah. Saya sudah melatih nih. Kalau yang bareng mobil sama saya, kayak Seren, Ayim, ayo doa berangkat. Nanti pulang, ayo gantian doa. Mengucap syukur karena sudah sampai rumah kembali. Nah ini hal yang kayaknya kecil, saudara. Hanya naik motor sampai ke warung depan berdoa. Kayak kecil aja bisa pulang kembali, itu ucapan syukur. Paham saudara kasih oleh Bapak? Kemudian yang ke-9, ini banyak yang terjadi, yaitu tidak kudus. Orang kan bilang, Pak, saya kudus, saya sudah menjaga kehidupan sesuai pola Torah. Saya makan makanan yang kosher, saya ibadah sabat, saya melakukan apa perintah daftar Elohim, saya belajar menjaga kekudusan. Tapi mulutnya kudus gak? Begitu ada orang yang salah, kita mencela gak dia? Saudara, menegur, menasihati dengan mencela itu beda. Saudara yang diri, apakah kudus? Oh, mulut saya sudah saya jaga, Pak, hati-hati. Tapi apakah telinga kita kudus? Suka mendengar hal-hal yang baik? Atau justru kalau ada gosip, hal yang negatif, kita buka lebar-lebar telinga kita? Oh, telinga dan mulut saya kudus, tapi apakah mata kita kudus? Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak orang yang tidak kudus. Yang ke-10, tidak ada kasih sayang, mulai tawar hati satu dengan yang lain. Sudah kasihnya sudah mulai. Padahal kitab suci tulis yang sering setiap Ereb Sabat kita baca, wa ahabta lire'eha kaboha, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesua masih tambah mengajar lagi, kasihilah musuhmu. Tapi kasih sayangnya nggak ada, empatinya sama orang nggak ada, malah adanya penghujatan, bahasa yang tidak baik, saudara. Kemudian yang ke-11, tidak mau berdamai. Ini banyak pula. Kalau tidak mau berdamai namanya pendendam. Kalau pendendam jadinya pembenci. Padahal kitab suci, barang siapa membenci saudaranya, dia tidak dapat bagian kerajaan. Membenci itu sama. Barang siapa membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Dan pembunuh tidak dapat bagian kerajaan Samaim. Awalnya hanya tidak mau berdamai saja, tapi akhirnya karena tidak mau berdamai jadi pendendam. Makanya kalau saya lihat ponakan saya ini banyak di rumah. Ada Barki, Napsi, si kembar, ada Ica, ada Asira, ada Seren. Itu yang masih kecil-kecil. Begitu mereka berantem, apalagi Ica kalau datang, Pade, itu saya dipukul. Kalau ketemu, ayo salaman, peluk, bilang minta maaf, peluk. Saya selalu ajarkan itu. Belajar untuk mengakui, belajar untuk berdamai, supaya tidak menjadi orang yang pendendam. Karena kalau begitu pendendam jadinya pembenci. Orang sudah benci, kitab suci, orang yang membenci itu pembunuh, saudara. Jadi tidak mau berdamai. Belajarlah seperti siapa? Yosef. Yosef diperlakukan tidak adil, jujur. Kalau Yosef itu bayangin loh, difitnah, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, difitnah. Difitnahnya apa? Difitnahnya diomongin sama bapaknya, ini anakmu sudah mati, orangnya masih hidup dibilang mati. Saudara, sudah dimakan binatang buas, kemudian dijual sampai di rumahnya Potifar, si Salika senang sama dia, difitnah lagi pula, saudara. Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Penyebabnya bukan hanya karena dia difitnah, tapi asal mulanya karena dia dijual oleh saudaranya. Bayangin loh,
yang menjual, memfitnah saudara sendiri, kakak-kakaknya. Saudara bayangkan, hanya karena iri. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi saat dia berjumpa kembali dan kakak-kakaknya membeli makanan di Mitsraim. Sebenarnya dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Betul nggak? Coba kalau dia saat itu tangkap pencuri masuk kan selesai. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa itu saudaranya. Dan di hari yang terakhir dia bilang, saya Yosef, saudaramu yang dulu kau jual. Yang jelas orang kalau pernah buat salah mesti takut. Tapi justru tidak dia lakukan untuk menganiaya. Tapi dia peluk dan menangis. Kalau kita baca dalam kitab Sefer Hayasar yang tadi kita baca, itu jauh lebih detail luar biasa di dalamnya. Mereka menangis dan Yosef itu sampai masuk menangisnya itu benar-benar luar biasa. Saking bayangin, saking gak ketemunya. Bayangin berapa tahun mereka gak ketemu. Dan itu, coba kalau sekarang nih gantian kan, dulu kamu menghina saya, sekarang tak ganti lah. Orang sekarang pasti begitu modelnya. Tapi Yosef tidak. Dia tetap lakukan hal yang baik. Seperti Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia tahu dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Yahweh. Saudara yang dikasih. Kemudian yang ke-12 penuduh. Nah ini banyak sekali penuduh saudara. Wah yang saya itu ini begini, dia begini. Wah ini penuduh. Dan ini di dunia zaman sekarang ini banyak sekali. Yang ke-13 tidak mengendalikan diri, tidak menjaga. Seringkali orang tidak berpikir dulu baru ngomong. Tapi ngomong dulu, pikirnya belakangan. Tabrak dulu yang penting, benar atau salah. Nah ini tidak mengendalikan diri. Saya selalu ajar mengendalikan diri saudara. Saudara yang dikasih oleh belajar berpikir panjang. Kadang saya ngomong sama Bugem, udahlah. Hal kayak gini ngapain harus itu? Berpikirlah yang panjang ke depan. Sudah. Oh iya, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini yang kadang orang nggak pernah pikirkan ya, tidak mengendalikan diri. Gampang emosi. Saudara. Yang ke-14 ganas. Nah ganas ini ya orang yang arogan, emosional. Saudara, ganas sudah wah main. Tabrak semuanya istilahnya gitu saudara. Ini menggenapi di akhir zaman. Yang ke-15 benci akan kebaikan. Justru harusnya kita ini senang dengan hal yang baik. Bukan malah benci, tapi ini benci dengan yang kebaikan. Contoh di mana saudara? Kalau ada orang jujur, tapi di lingkungan dengan yang tidak jujur. Ada saudara? Misalnya sebuah kantor. Ada satu orang ini jujur rajin, tapi yang lain tidak, suka korupsi waktu, suka korupsi uang, suka korupsi macam-macam. Kira-kira yang jujur dimusuhin enggak? Wah, sok suci lo, sok kudus lo. Nah, mesti begitu sudah. Padahal ini orang yang dikatakan kitab suci membenci kebaikan. Justru harusnya yang baik ini yang disupport, didukung terus, saudara. Kemudian yang ke-16 pengkhianat banyak. Ini yang bahaya. Pengkhianat itu sama dengan orang yang pura-pura baik. Ketoknya baik, padahal hanya pura-pura saudara. Ini pengkhianat saudara. Apa yang diucapkan di depan dengan yang di belakang sudah berbeda. Ini pengkhianat. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah yang banyak terjadi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang berikutnya yang ke-17 ceroboh. Bayangkan nih, ceroboh itu dulu saya pernah menyampaikan Dafar Elohim juga di Hafdalah, judulnya Gerusa-gerusu. Masih ingat saudara? Ceroboh, tidak terstruktur dengan baik. Jujur saudara, saya ini belajar untuk segala sesuatu itu bisa teratur. Itu saja kadang saya masih seperti renungan yang saya siapkan. Kalau sudah tahu yang saya siapkan renungan yang tadi pagi saya kirim. Saya kirim, begitu udah saya selesai, ada yang komen, Pak renungan yang Bapak kirim hari ini kan sama dengan teman Saya sudah nyiapin saudara. Termasuk ini lagu pujian ini,
adalah kitab suci yang dibaca, lagu pujian untuk Ereb Sabat ini loh. Saudara, saya begitu sudah saya kirim baru ngeh loh. Ini kan yang saya kirim yang kemarin, bukan yang saya siapkan, saudara. Makanya tadi wah udah nggak siap, saya tak kirim di grup aja lagu-lagu pujiannya. Makanya beda loh, ini kok udah tak kirim. Saudara, saya padahal sudah menyiapkan. Kadang bahan khotbah saya ini, kecuali memang Ruah Kudus gerakan saya untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau tidak saya mempersiapkan diri dengan baik, untuk Sabat depan saya sudah selesai materi khotbah saya. Karena saya menyiapkan diri belum, kalau makanya kadang bukan kalau udah malam bilang gini, udah Pak tidur. Itu saya menyiapkan banyak hal, ya saya kirim renungan, untuk menyiapkan renungan, untuk membuat bahan khotbah, kadang sampai malam, saudara. Nah itu yang supaya apa? Supaya tidak ceroboh. Yang ke-18 ponggah. Itu sama dengan orang yang sombong. Jadi kalau bahasa Jawanya jumbau merasa waduh saya paling hebat, saudara. 19, cinta akan kesenangan dari kesenangan ini yang dimaksud adalah nih. Ya, cinta akan kesenangan lebih daripada Elohim. Jadi cinta kesenangan yang dia sukai apa hobinya, tapi melebihi Elohim. Jadi kalau sudah suka ini ya Tuhan lupakan. Makanya seringkali saudara saya selalu ajarkan, kalau saya bilang sama anak-anak saya, keluarga saya, kamu boleh lakukan apapun, tapi begitu urusan dengan Tuhan, kamu tetap harus nomor satu. Amin. Seperti waktu saya KO sakit kemarin, saya bilang lemes. Tapi kalau kita masih bisa berdoa, kita masih bisa menyanyi, kenapa nggak lakukan? Makanya waktu Imo sakit itu, saya bilang di rumah apa ibadah, duduk nggak usah harus ikut berdiri, tepuk tangan nyanyi. Terus nanti kasih bantal sambil, yang penting ibadah. Artinya gitu, ngambil hatinya Elohim. Kadang jujur saudara, banyak kita ini kalah dengan orang lain. Kadang saudara, tapi kalau saya tidak mau, saya akan tetap lakukan. Saudara yang dikasih oleh Bapak, saya kalau ada tamu waktunya memang ibadah, saya akan bilang saya mau ibadah, tak tinggal. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kenapa? Karena saya harus mendahulukan Elohim. Coba saudara kita yang lain tuh, yang saudara sepupu dari seberang, dia lakukan, kita lagi tamu ke rumah dia, waktunya dia harus ibadah buat dia bilang sebentar tak tinggal ya. Pasti begitu. Kita enggak, saudara. Kadang kita malah tidak. Kemudian yang ke-20, saudara. Yang ke-20 yaitu yang terakhir dikatakan apa? Rajin ibadah tetapi lemah iman. Kalau kemarin saya sampaikan kurang iman minggu yang lalu, Sabat yang lalu, Ereb Sabat. Ini lemah iman dikatakan, sambil mengenakan suatu bentuk kesalehan, tetapi telah memungkiri kuasanya. Maka dia ini punya potensi, punya kuasa. Dia ibadahnya rajin, kita hebat, luar biasa. Tapi imannya kecil. Jadi kalau ada apa-apa, wis panik dulu, takut dulu. Kayaknya rohani, imannya besar. Tapi kecil seperti yang kemarin saya sampaikan. Khetane, emunah. Kurang iman, imannya jadi lemah, saudara. Padahal dia luar biasa, saudara. Nah, kitab suci tak sampaikan apa? Hindari hal-hal yang ini, yang bisa melakukan diri kita sendiri. Saya hanya menyampaikan daftar kembali. Wah, ini dari 20 yang disampaikan Pak Gem ini salah satunya saya ini. Oh, saya salah satunya tidak tahu bersyukur. Kadang saya nggak gampang bersyukur padahal sudah diberkati. Belajar. Oh, dari sekian ini saya masih tidak mau berdamai. Mulailah berdamai. Supaya tidak menjadi orang yang pendendam. Oh, saya ini masih tidak bisa mengendalikan diri. Mulailah kendalikan diri dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita kenali dan sadari situasi menjelang akhir zaman ini. Situasi dan kondisinya. Zaman sekarang ini berjagalah dengan memanfaatkan waktu Elohim itu dengan baik. Amin. Harus berjaga. Yang pertama, dengan selalu berjaga dan melakukan pertobatan massal.
seperti pada zaman Yona atau Yunus, saudara, yang membawa keselamatan bagi Nineve. Amin. Pertobatannya massal. Sekali berkhotbah dia berapa ribu orang, saudara, untuk diselamatkan Nineve itu. Jadi pertobatan massal dilakukan itu. Terus berjaga, karena kalau enggak habis, saudara, lewat. Yang kedua, selalu siap dengan emunah atau iman yang teguh, kapanpun, dimanapun, sampai Yeshua Masiah datang kembali. Amin. Terus jaga iman kita, ya, jaga iman kita dimanapun. Tetap saya mencintai Bapa Yahweh bersama Yeshua Masiah. Dalam Injil Matius 24 ayat 44 dikatakan, lahen heyu mukhanim kan atem ki besa'ah selo ta'ale al daethem yavo ben ha'adam. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Amin. Kenapa kita selalu berjaga dan cinta Yeshua? Karena kita nggak tahu kapan waktunya Yeshua datang. Yang dimaksud dengan Yeshua datang bukan nanti pas saat Yeshua menjemput kita harus rapture, tidak. Tapi bisa saja saat kita tidur, besok nggak bangun lagi. Saat kita lagi pelayanan, tahu-tahu Tuhan panggil kita. Tapi kita selalu berjaga-jaga dengan terus. Hati kita tetap bersih. Dari 20 tadi, saya tidak ada di dalamnya satupun. Saya jaga kekudusan saya bukan penglihat, saya bukan pembenci. Ada di dalamnya semua. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, jaga terus menorah kita, hidup kita menyala sampai mempelai kita menjemput. Amin. Yaitu seperti 5 gadis bijak dan gadis bodoh. Terus, saudara, jaga terus supaya lentera atau menorah kita tetap menyala terus dalam diri kita. Sampai saat Yeshua menjemput kita itu, saudara, kita tetap ada terang di dalam diri kita. Amin. Jadi ini benar-benar kita siap menjadi mempelai yang memang terus berjaga. Makanya kapanpun, dimanapun waktunya, kita harus selalu dengan iman yang tetap mengasihi cinta Bapa Yahweh Elohim. Zaman sekarang ini berjagalah dan selalulah beriman, taat, setia kepada apa Yahweh Elohim besim Yeshua Masiah sampai selama-lamanya. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh memberkati kita ke keluarga kita masing-masing.